Fujifilm X-A7, kamera mirrorless compact dari Fujifilm yang harganya relatif terjangkau dan mampu merekam video 4K berkualitas tinggi. Di sini gue nggak mereview seperti biasa, tapi di sini gue akan memberikan pengalaman untuk kalian, experience seperti memegang kamera ini sendiri, atau yang biasa dinamakan point of view. Dibanding seri X-A sebelumnya, Fujifilm X-A7 hadir dengan peningkatan yang signifikan di sisi kemampuan video. Nggak hanya itu, desainnya juga disesuaikan buat merekam video supaya lebih mudah. Oke, kita bahas looks-nya dulu. Sebenarnya tampilan luar dari X-A7 ini masih mempertahankan ciri khas desain seri X-A yang sebelumnya. Bodinya ramping, nggak ada viewfinder, tombol-tombolnya juga nggak ada yang berubah. Cuma ada satu perubahan yang mencolok nih guys. Bodi bagian belakangnya ini sedikit lebih memanjang, layar belakangnya juga melebar. Dan layar untuk touchscreen-nya juga udah diperbarui. Jadi 3,5 inci dengan aspek rasio 16:9. Ini lebih lebar dibanding layar X-A5 yang rasionya itu 3:2. Nah, dengan layar yang lebar ini, area tombol di sisi kanannya jadinya agak sempit. Mungkin bakal menyulitkan lo yang punya tangan gede kayak gua, tapi nggak perlu khawatir. Layarnya bisa diputer. Jadi kalau mau operate pakai satu tangan, juga asik. Nah, biasanya kan di kamera lain atau mirrorless lain ada tombol navigasi 4 arah yang punya fungsi ganda. Biasanya jadi shortcut untuk beragam fungsi. Di Fujifilm X-A7 ini itu dihilangin guys. Gantinya ada joystick 4 arah. Jadi ya sebenarnya agak kurang nyaman. Pas awal beli juga gue sempat kebingungan ini tombol apaan ya kecil gini. Pas dicoba-coba taunya buat navigasi. Ya tapi menurut gue ini mungkin kayak komprominya dari Fuji, karena kita juga udah dapat LCD yang lumayan gede dari X-A7. Jadi mungkin ada fitur yang harus diminimalisir. Satu hal yang baru lagi nih Tegarin, layar lebarnya ini bisa diputer 180 derajat. Nah, fitur ini bisa berguna banget nih kalau mau selfie atau vlogging gitu ya. Nah, dari layar ini juga lo bisa ngatur banyak hal, mulai dari setting ISO, film simulation, metering, titik fokus, dan lainnya. Kualitas layarnya juga terang, tajam juga, bahkan layarnya juga masih nyaman dilihat di bawah sinar matahari. Nah, gue lupa sebelumnya, ini gue juga pengen ngeliatin ke kalian mode-modenya, mungkin ada yang belum tahu. Tombol yang ini nih ada beberapa mode yang bisa dipilih. Itu ada shutter priority, ada aperture priority, ada manual, ada motion panorama, ada night mode, ada sport, ada landscape, ada portrait enhancer, ada portrait, ada advanced filter, ada advanced SR auto, dan ada program AE. Nah, buat kalian nih yang suka selfie, terutama ya cewek-cewek, ada fitur yang namanya Portrait Enhancer. Fitur ini bisa bikin wajah lo terlihat glowing, tapi masih kelihatan natural. Nanti kita liatin hasilnya ya. Kita kasih perbandingan portrait yang biasa dengan Portrait Enhancer. Nah, Fujifilm X-A7 ini sekarang juga gunain menu baru yang disebut Smart Menu. User interface-nya ini memang dioptimalkan untuk digunakan di layar sentuh ya. Dan dengan menu yang lebih ringkas ini, kalian bisa aktifin fitur dan fungsinya dengan cepat dan mudah langsung dari layar sentuhnya. Nah, ini kita coba jelaskan apa aja yang ada di dalam. Nah, ini kita bisa tahu informasinya ini dari logo tanda tanya ini. Nah, ini untuk shot, ini touchscreen mode-nya. Nah, ada AF, ada area, ada off, terus ada white balance, ada simulation, film simulation ya, ini bisa dipilih, ada Provia, ada Velvia, ada Astia, ada Classic Chrome, ada neck high, ini gua belum ngerti apa. Dan next standar kayaknya, ada monochrome filter, ada banyak nih guys. Nah, ini ada focus mode,
Jadi bisa ngatur fokusnya. Terus ada ke exposure compensation. Terus ada depth control, ini ada sharper dan ada blur. Terus ada setting rasionya. Ada 4:3, 3:2, 16:9, ada 1:1. Nah, X1.7 ini juga udah dilengkapi dengan lensa XC1545 dengan power zoom, di mana power zoom ini menggunakan mekanisme elektrik. Kalau lu puter lensa dengan cepat, maka zoomnya juga akan bergeser cepat, begitupun sebaliknya. Karena mekanismenya halus kayak gini, jadi kalau lu pengen ngerekam video jadi lebih enak. Kalau mau zoom in atau zoom out itu jadi lebih halus. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang kita coba tes ngerekam video. Nah, karena pakai mekanisme elektrik ini ya, jadi untuk pas ngerekam ya, nah itu lebih halus guys. Nah, kalau lu mau motret pakai mode otomatis, nah ini ada namanya bright mode. Nah, di mode ini kamera bakal nentuin nih setting paling ideal buat ngasilin foto HDR yang lebih terang sama lebih mateng warnanya. Oke, kita coba ya, tes. Dari sisi kualitas foto yang dihasilkan, lensanya juga cukup baik. Fokusnya juga cepat, di kondisi cahaya yang agak remang-remang juga lumayan. Ya nggak heran sebenarnya sih, X-7 ini udah ngedukung 425 titik fokus. Sama kayak X-T3 yang high class-nya. Untuk reproduksi warnanya juga jadi andalan nih di X-7. Ada fitur yang namanya film simulation. Fitur ini bisa nyajiin simulasi warna kayak film-film seluloid legendarisnya Fuji. Nah, di X1.7 ini hampir semua film simulation yang dimiliki X-T3 ada, kecuali Acros atau simulasi film hitam putih khasnya kamera Fujifilm. Dan noise-nya pun juga cukup minimal dan nggak begitu ganggu, hingga di setting di 6400. Juga bisa lebih untuk ISO-nya sampai H51200. Tapi kalau pakai mode otomatis, hasilnya cenderung agak underexpose. Nah, peningkatan yang paling signifikan di X1.7 dibandingkan seri XA sebelumnya, bahkan XT100, adalah perekaman video 4K-nya yang handal banget. X1.7 bisa hasilin rekaman video 4K 30 fps tanpa crop. Kita coba merekam video. Ini kayak nggak enak ya di kiri gini. Kita coba ke sini. Ini kita tes video 4K 30 fps tanpa crop. Nah, kinerja fokus otomatis dengan lensa kit juga bisa diandelin ya, walaupun dibutuhin 1-2 detik buat kunci fokus pas subjeknya bergerak. Tapi perlu diingat nih, tagarian body kamera bakal lebih cepat panas sama baterainya juga lebih cepat kesedot kalau rekam video pakai kualitas 4K. Nah, di sini juga lu bisa ngerekam video dengan kualitas Full HD 60p dengan aspek rasio 16:9. Atau bisa juga pakai format 1:1 buat posting di Instagram. Nah, kualitas voice record dari mikrofon internal juga cukup oke guys, kalau di ruangan atau pas sumber suara ada di dekat mikrofonnya. Tapi kalau pengen hasilin rekaman suara yang lebih baik, X1.7 ini juga dilengkapi port mikrofon input yang ukurannya 2,5 mm. Berarti lo harus pakai adapter lagi kalau pengen pakai mikrofon yang ukurannya 3,5 mm. Ya, daya tahan baterainya ini juga sebenarnya cukup oke. Tapi ya nggak tahu ya, ini kalau gua pakai buat nyeting-nyeting segala macam itu berkurangnya lumayan cepat. Tapi sebenarnya oke sih. Untuk baterainya ini standar ya, bisa hasilin 400 foto kalau nggak pakai flash dalam sekali charge. Kalau buat video ya dibatasin cuman 30 menit, nggak bisa terus-terusan guys. Jadi kalau udah 30 menit ya rekornya berhenti sendiri. Jadi ya harus lo pencet lagi. Nah, lo juga bisa transfer foto dari kamera ke HP lo pakai aplikasi Fujifilm Remote. Aplikasinya juga gratis kok, ada di Play Store sama App Store. Oke, kesimpulan dari Fujifilm X1.7 ini, desainnya cukup compact, ringan juga, layarnya bisa diputar, bisa
dipakai buat vlogging atau selfie. Tampilan menunya juga udah dioptimalin buat touchscreen, hasil fotonya juga oke di berbagai kondisi cahaya. Bisa record 4K tanpa crop dengan kualitas yang bagus. Kinerja flash internalnya juga oke, ada input juga buat mikrofon. Bisa transfer foto atau video langsung ke smartphone lo, dan juga bisa transfer via nirkabel, pakai nirkabel Type-C. Ini bisa langsung transfer video atau foto ke komputer lu langsung. Nah, untuk kurangnya bagian tombol fisik di belakang nih agak sempit, terus butuh adapter lagi buat koneksiin mikrofon yang ukuran jack audionya yang standar 3,5 mm, karena di sini pakainya yang 2,5 mm. Daya tahan baterainya juga standar, bodinya juga terlalu ringan sebenarnya kalau untuk dipasangin lensa prime yang ukuran besar, sama grip di bodinya masih kurang nyaman buat ngoperasiin satu tangan. Kalau lu pengen beralih ke kamera mirrorless dari smartphone, atau lu pengen ngedalamin dunia fotografi atau videografi, tapi dana lo relatif terbatas, atau lo konten kreator yang pengen bikin video keren, Fujifilm X-A7 bisa jadi pilihan yang menarik. Oke, sekian review kamera Fujifilm X-A7 ini. Kami dari Tagar Tekno pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya.